Papua, sebagai pulau terbesar kedua di dunia, Papua memiliki potensi ekonomi yang juga besar untuk dimanfaatkan. Namun sayangnya, menurut Sensus Nasional Badan Pusat Statistik di tahun 2010, baik Papua dan Papua Barat menduduki dua posisi teratas provinsi termiskin di Indonesia. Persentase kemiskinan di Papua dan Papua Barat bahkan lebih tinggi daripada persentase nasional. Lambatnya perkembangan di bumi cendrawasih ini berdampak kepada akses masyarakat adat asli Papua kepada mata pencaharian yang layak. Kebiasaan untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri serta pertumbuhan ekonomi rendah menjadikan mereka tidak terbiasa menghadapi pekerjaan formal. Hingga titik ini, adanya pemberdayaan kewirausahaan yang terintegrasi menjadi sesuatu yang penting untuk meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat, memberikan akses keuangan, serta memfasilitasi pemasaran. Kita semua tahu bahwa Papua punya potensi yang luar biasa dan potensi itu tersebar di hampir seluruh kabupaten kota di Papua, walaupun diyakini juga bahwa potensi-potensi yang ada itu kan belum optimal dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di Papua. Terdapat lebih dari 77.000 penduduk Papua dan Papua Barat yang tidak memiliki pekerjaan. Beberapa penyebabnya adalah kepadatan penduduk yang tidak merata dan akses kepada pasar atau sarana ekonomi lainnya yang terbatas. Dari kenyataan tersebut, dirasa perlu adanya program yang secara komprehensif membantu masyarakat adat asli Papua. Menindaklanjuti program pembangunan berbasis masyarakat People Centered Development Program atau PCDP tahap pertama, UNDP dan ILO melanjutkan dengan PCDP tahap kedua, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Papua dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi dasar dari sistem kemasyarakatan dan tata kelola pemerintah daerah. Sehingga, pada akhir proyek, para pemangku kepentingan dapat mengembangkan usaha lokal yang potensial di tanah Papua, memiliki kelompok-kelompok usaha kecil yang memperoleh akses terhadap keuangan, dan dapat membentuk pusat pengembangan usaha mikro atau inkubasi bisnis. Program ini dilaksanakan di beberapa wilayah percontohan, yaitu Jayawijaya, Sarmi, dan Bovendigul di Provinsi Papua, serta Manokwari dan Fakfak di Papua Barat. Di awal program telah dilakukan kajian mengenai produk unggulan, kajian pendapatan rumah tangga, dan pemetaan pelaku usaha mikro asli Papua yang dilakukan oleh UNDP dan BPMK serta bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Papua. Kajian ini bertujuan agar setiap daerah dapat mengembangkan potensinya sendiri, serta mengidentifikasi masyarakat asli Papua yang telah menjalankan usaha mikro atau kegiatan ekonomi produktif lainnya. Di Desa Bremi, Manokwari Utara, masyarakatnya bercocok tanam sayur mayur yang menjadi produk lokal unggulan di sini. Kita biasanya tanam itu ada kacang panjang, ada ketimun, ada sawi, ada rica, ada terong, ada kasbi, petatas, pisang, banyak sekali hasil. Mama Adriana Hoai adalah ketua dari kelompok Eje Meah Brem, yang berarti wanita suku Meah dari Desa Bremi, Manokwari Utara. Sayur-sayuran ini biasa dijual di pasar. Namun sebelumnya, kurangnya pengelolaan usaha yang baik menyebabkan stagnasi dalam menjalankan usaha. Sebelum kita ikut kegiatan ini, kita belum tahu menghitung, terus kita belum tahu istilahnya buku kas, terus rencana keluarga, itu kita belum tahu. Ketiadaan rencana pengelolaan keuangan keluarga yang baik menyebabkan keuntungan hasil usaha yang seharusnya menjadi modal tercampur dengan kebutuhan internal rumah tangga. Banyak sekali kerugian. Malah setelah kita sudah tahu, oh iya berarti berapa tahun sebelumnya kita tidak ikut kegiatan ini, kita punya banyak sekali uang atau punya kemasukannya besar, tapi kita tidak gunakannya dengan baik.
Karenanya diadakan pelatihan pengembangan usaha yang berkualitas dan berkelanjutan dengan target untuk sekitar 504 UMK asli Papua di wilayah-wilayah percontohan PCDP 2. Pelatihan ini meliputi peningkatan kapasitas dan keterampilan manajemen usaha, keuangan rumah tangga, akses ke lembaga keuangan mikro, dan pemasaran. Pelatihan ini menggunakan modifikasi modul ILO, Gender Entrepreneurship Together Ahead atau Get Ahead, dan Financial Education yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan konteks lokal. Modul tersebut disusun untuk mudah dimengerti dan diterapkan, bahkan oleh masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis. Seperti di Kabupaten Jayawijaya yang mayoritas penduduknya bertani ubi jalar. Misalnya dia punya kebun 10 bedeng misalnya. Jadi dia sisihkan satu tuh untuk sosial, satu untuk pendidikan anak, satu bedeng lagi untuk menabung, mungkin 4 atau 5 bedengnya itu untuk konsumsi setiap hari di rumah gitu. Pelatihan di setiap wilayah diberikan oleh Pusat Pelayanan Pengembangan Usaha atau Business Development Service Provider yang diangkat dari 8 institusi lokal tingkat provinsi dan kabupaten. Kedelapan institusi tersebut adalah Yayasan Oikonomos Papua, Kredit Union Sinar Papua Selatan, Koperasi Mama-Mama Pedagang Asli Papua, Yayasan Kemandirian Masyarakat Papua, Yayasan Perdu, Lembaga Gemapala, serta Lembaga Inkubator Bisnis Uncen dan Unipa sebagai BDSP fasilitator level provinsi. Sebelumnya, institusi lokal ini diikutsertakan dalam Training for Trainers agar menjadi lembaga yang akuntabel dan mampu memberikan layanan pengembangan usaha mikro. Tidak hanya melalui pelatihan yang berkualitas, tapi juga pendampingan yang berkelanjutan. Kami memang mendapat penguatan kapasitas, bukan hanya TOT, tapi juga penguatan dari sisi kelembagaan BDSP. Apa itu BDSP? Business Development Service Provider itu apa? Kemudian bagaimana mengembangkan metode-metode untuk pelatihan. Pelatihan Training for Trainers tingkat kabupaten dan provinsi yang dilakukan juga mengajak instansi pemerintah dan pemegang kebijakan. Di antaranya BPMKK dan KK, Disperindakop dan UMKM, Balai Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Balai Latihan Koperasi, serta Dinas Tenaga Kerja. Tujuan pelatihan ini agar di akhir program para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi dan menerapkan metode Get Ahead dan Financial Education untuk pengembangan UMK asli Papua. Saya pikir mungkin kita sedikit-sedikit pasti kita akan mengadopsi itu. Khusus secara pribadi pasti saya gunakan itu karena saya pikir ini lebih menyentuh kepada masyarakat karena cukup lengkap. Saya pikir apa. Kami juga akan mengidentifikasi program-program kerjasama bukan hanya UNDP ILO, tapi dengan lembaga lain yang mana yang menjadi best practice dari pelaksanaan kerjasama tersebut, maka ini akan menjadi atau akan kami replikasi, jadi masuk ke dalam sistem perencanaan daerah, sehingga hal-hal yang baik yang menurut kami sesuai dengan kondisi di daerah, maka ini akan kami replikasikan dan tindak lanjutnya akan dilaksanakan oleh SKPD terkait. Pelatihan yang dilakukan dibuat menyenangkan dan mudah untuk dipraktekkan. Kami dengan teman-teman UNDP dengan ILO itu kita bagaimana mencoba untuk merubah strategi pelatihan itu. Jadi bagaimana pelatihan yang menyenangkan, kemudian dengan modul yang diusahakan sesederhana mungkin sehingga bisa mereka pahami. Bahkan tidak jarang dalam pelatihan tersebut itu kita ada role play. Aduh itu yang kakak itu yang saya datang lagi, saya mau datang kemana lagi. Gitu. Jadi dengan ilustrasi-ilustrasi dalam bentuk visual seperti bermain peran atau drama kecil gitu, membantu mereka untuk bagaimana memahami materi-materi yang disajikan. Uang.
Dilakukannya pendampingan setelah pelatihan dimaksudkan sebagai after training service untuk dapat meningkatkan pemahaman mengenai teknis pembuatan rencana usaha dan keuangan. Tanggal di sini dari tanggal, bulan dengan tahun. Di sini uraian kegiatan yang setiap kali kita laksanakan. Dari setiap kali kita laksanakan, misalnya kita jualan di pasar atau di mana sehari-hari kita hidup, kita kasih masuk di sini uraian kegiatan sini. Jadi totalnya nanti kita dijumlahkan di bawah sini. Akan menjelaskan satu persatu dan cara buat pembukuan, buku kas, rencana usaha, rencana anggaran keluarga. Jadi itu dalam buku kas itu juga harus ada penghitungan cara hitungnya. Pentingnya pengelolaan keuangan ini bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan, tapi juga memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk mengembangkan ekonomi lokal dengan komoditi khas daerah, dilakukan beberapa kajian agar dapat menjadi dasar dan panduan pemerintah setempat dalam pengembangan program dan kebijakan yang tepat sasaran. Berikut ini adalah beberapa kajian yang sudah dilaksanakan. Salah satu yang sudah diterapkan dan terasa dampak positifnya adalah kajian pala dengan pendekatan rantai nilai dan iklim usaha di Kabupaten Fakfak. Hasil kajian ini dapat memberikan wawasan bagaimana sinergi antara kegiatan ekonomi yang ada dengan membangun industri dan pasar yang dapat meningkatkan pembangunan pedesaan. Fakfak telah sejak lama terkenal sebagai penghasil buah pala. Produksi pala di kabupaten ini bahkan mampu memenuhi 5% kebutuhan pala di dunia. Dan saya ingin sampaikan bahwa pala ini kan indigenous wisdom, ya, sesuatu yang sama seperti spices, yang lain rempah-rempah. Dan saya ingin sampaikan bahwa konsentrasi kita di sini kurang lebih ada 6.786 hektar. Cukup besar itu sebenarnya dalam persyaratan untuk peningkatan kapasitas untuk pengelolaan komoditas pala ini sudah memenuhi syarat untuk dibangun suatu pabrik. Besarnya produksi pala memberi kemakmuran bagi masyarakat Fakfak. Namun masyarakat tetap perlu untuk memiliki keterampilan mencatat dan mengatur keuangan keluarga. Fakfak ini pala itu tidak setiap hari atau setiap bulan musimnya. Pala di Fakfak ini kan hanya 6 bulan sekali. Nah, pasca musim pala dengan sebelum musim itu ada jeda waktu yang cukup lama, kurang lebih 4 bulan. Sehingga ada alternatif lain. Secara tradisional masyarakat sendiri itu memang memiliki usaha lain dalam memperoleh mata pencarian mereka, penghasilan. Jangan jual donat. 1 tahun mama bayangkan, mama 24 juta, bayangkan. Mama dapat 12 juta 1 tahun. Kalau Sepang sudah mendapatkan hasil, pengelolaan terhadap keuangan itu tidak konsumtif sehingga mereka bisa memanfaatkan hasil dari produksi keuangan yang mereka dapat ini, bisa manfaatkan arahnya secara baik. Ada juga untuk kehidupan sehari-hari, tapi ada juga yang disediakan untuk bagaimana memproses ulang ini, untuk proses produksi dari pembelian, kemudian bisa memproduksi lagi untuk bisa dipasarkan. Meski singkat, hasil dari pelatihan ini sudah cukup terasa. Misalnya dengan adanya inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan usaha dari para pelaku usaha mikro. Salah satunya dengan memproduksi sendiri komoditi lokal masyarakat adat Papua. Seperti yang dilakukan Mama Yuliana di Jayapura. Berkat pelatihan kewirausahaan yang mengajarkan tentang mengembangkan rencana usaha dan menghitung biaya, ia kini menanam sendiri sayur dan buah untuk dijual agar mendapat keuntungan yang lebih besar. Dulunya itu saya beli di AB, baru jual ke pasar dulu Ampera. Ampera pindah di Ruko juga pindah di, kita jualan di atas trotoar. Kalau buah dengan sayuran tuh kalau di rumah panen ya saya bawa dari rumah punya. Kalau belum panen hari-hari jual buah, jadi jual beli.
Inisiatif yang lebih besar lagi dari pelatihan ini seperti yang dilakukan Mama Adriana dan teman-temannya yang menggagas kelompok simpan pinjam untuk modal usaha bersama. Terus sisanya saya bawa pulang simpan untuk saya store ke arisan begitu. Tentu masih banyak tantangan dan target yang perlu dicapai ke depannya. Salah satunya adalah dengan pengembangan ekonomi lokal dan akses kredit yang lebih mudah ke lembaga keuangan mikro agar dapat memperbesar usaha. Iya, saya ingin jualan keluar ke kota lain karena kita punya pasar di Manokwari ini, kita punya sayur-sayuran, semua ini sudah pesaingnya banyak. Kita butuh modal untuk angkut taksinya, tiket kapalnya, ongkos di sana lagi harus taksinya lagi ke pasar, pulang pergi ongkos tiket. Namun salah satu hasil yang menggembirakan adalah telah tersedianya matriks kerjasama yang berisi komitmen pemerintah perbankan dan lembaga lainnya untuk mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia telah mengintegrasikan kegiatan pelatihan teknis dan penyediaan sarana produksi kepada pengusaha asli Papua yang memastikan keberlanjutan program ini di masa depan. Sejauh ini kerjasama BI dan ILO berlangsung dengan baik sekali. Saya melihat bahwa proyek ini berjalan dengan baik meski banyak sekali aral melintang di wilayah Papua. Yang diperlukan di Papua adalah salah satunya adalah sinergi. Semoga kedepannya ILO mampu meneruskan tujuan mulia tersebut di berbagai daerah lainnya.